Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, ba'du mahasinil akhlaqi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar kepada dirinya. Kemudian beliau memasuki pembahasan mengenai ba'du mahasinil akhlaqi, sebagian dari akhlak-akhlak yang baik. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau yaitu Adabud Darisi wal Mudarrisi, kal hilmi. Ya, contoh dari akhlak yang baik itu adalah al-hilmu, toleransi. Was-sabri, kemudian sabar. Was-sakhai, as-sakha itu adalah dermawan. Wal judi, al-jud itu juga dermawan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, hadihi ba'dun min mahasinil akhlaqi. Ini adalah sebagian dari akhlak-akhlak yang baik. Allati yanbaghi lil mudarrisi an yatakhallaqa biha. Yang sudah selayaknya bagi seorang pengajar atau guru atau ustadz untuk menghiasi diri dengan akhlak-akhlak tersebut. Kemudian al-awwalu al-hilmu. Yang pertama adalah al-hilmu. Apa yang dimaksud dengan al-hilm? Fal-hilmu khilafut taishi. Maka yang dimaksud dengan al-hilmu itu adalah lawan dari at-taisyu. At-taisyu itu adalah gegabah, kemudian tergesa-gesa atau ceroboh. Atau apa itu al-hilmu? Wa huwa dhabtun nafsi. Al-hilmu itu adalah mengendalikan diri. Wat-tabai, dan juga mengendalikan tabiat. Kapan itu? Inda hayajanil ghadabi. Ketika dia itu terbakar amarah. Jadi al-hilmu itu adalah dhabtun nafsi wa tabai inda hayajanil ghadabi. Yaitu mengendalikan diri dan mengendalikan tabiat ketika terbakar amarah. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ini dapat dilihat pada Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi. Buah karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Pada halaman Safhata Thamanin wa Arba'ina, pada halaman 48. Kita kembali ke atas. Wal mudarrisu wala siyama fil madarisin nidhamiyati bihajatin ilal hilmi. Dan seorang guru atau pengajar atau ustadz, terlebih lagi jika dia mengajar di sekolah-sekolah yang terstruktur atau sekolah-sekolah yang memiliki kurikulum. Itu apa? Bihajatin ilal hilmi. Itu sangat memerlukan atau sangat butuh terhadap al-hilm tersebut. Atau sering diterjemahkan sebagai toleransi. Wat-taraffu'i an sur'atil infi'ali. Dan juga seorang guru itu ya sangat perlu untuk tidak meremehkan ya mudahnya seseorang itu tersulut oleh amarah. Ya mungkin merasa bahwa dirinya itu sabar, ya kemudian tidak mungkin tersulut amarah. Nah, jangan sampai tarafu', ya meremehkan, menganggap kecil.
Nah, di sini ada sesuatu yang menarik bahwa Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala itu mengatakan bahwa seorang ustadz di sekolah-sekolah yang terstruktur atau mengikuti kurikulum itu terlebih membutuhkan sifat toleransi dan sabar ini atau toleransi. Ya. Wallahu a'lam, ya barangkali karena pelajar yang belajar di sekolah atau mungkin di pesantren atau di ma'had itu berbeda karakternya dengan orang yang belajar ke masjid. Orang yang belajar di masjid dan mendatangi masjid itu biasanya mendatangi masjid karena keinginannya sendiri. Ya, dia datang karena ingin belajar. Akan tetapi yang datang ke ma'had, ya, kemudian ke pesantren, kemudian mungkin ke sekolah-sekolah yang di situ diajarkan agama, itu bermacam-macam. Ada yang memang ingin belajar, ya, ada yang mungkin niatnya belum penuh, ya, atau mungkin ada yang keinginan orang tua dan lain sebagainya. Ya, karena bermacam-macam itu barangkali membutuhkan rasa toleransi yang lebih. Ya. Dapat menahan diri, mengendalikan diri dan tabiat ketika terserang marah. Ya, wallahu a'lam. Mungkin itu maksudnya. Kemudian wal bu'di 'anil alfadhil lati la taliqu bimakanatihi. Dan juga seorang pengajar itu sangat membutuhkan atau sangat butuh kepada menjauhkan diri, ya, sangat perlu untuk menjauhkan diri dari lafaz-lafaz yang keluar dari lisannya yang tidak layak dengan kedudukannya sebagai guru. Wala bimakanati darsihi, dan juga sebaiknya menjauhkan diri dari kata-kata yang ya tidak sesuai diucapkan di majelis ilmu. Wa sayati insyaallahu ta'ala mazidun lihada. Dan akan datang insyaallahu ta'ala tambahan mengenai hal ini. Indal kalami ala sifatil hilmi fi haqqi talibil ilmi fit darsir rabi'a asyara. Yaitu mengenai penjelasan mengenai sifat hilm, nanti akan dibahas lagi pada pembahasan mengenai hak penuntut ilmu, ya, pada fit darsir rabi'a asyara, pada pelajaran yang atau bab yang ke-14. Kemudian ats-tsani as-sabru. Kemudian sifat kedua yang seorang guru atau pengajar itu hendaknya menghiasi diri dengannya itu adalah sabar. Apa itu sabar? Was-sabru habasun nafsi 'anil jazai wat tasakhuti. Yang namanya sabar itu adalah menahan diri dari al-jaza', ya, kegelisahan, dan at-tasakhut, kemarahan. Kemudian apa? Wa habasul lisani 'anis syakwa. Ini juga penting. Dan juga sabar itu adalah menahan lisan dari mengucapkan kata-kata keluhan. Ya, menahan lisan dari mengeluh. Jadi berusaha untuk tidak mengeluh. Kemudian wa habasul jawarihi 'anit tashwishi. Dan juga menahan anggota badan dari berbuat kerusakan. Jadi kesabaran itu adalah menahan diri dari kegelisahan dan kemarahan, kemudian menahan lisan dari mengeluh, kemudian menahan anggota badan dari berbuat kerusakan. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Atau tadi... Oh, maaf, yang tadi itu bukan dari Tadhkiratus Sami'u wal Mutakallim, tadi catatan kaki kedua, ya. Kedua berarti tadi itu adalah al-mufradatu fi gharibil Qur'ani. Tadi yang mengenai definisi al-hilm itu dapat dilihat pada al-mufradatu fi gharibil Qur'ani. Ya, buah karya Ar-Raghib Al-Asfahani. Safhata tis'in wa 'ishrina wa mi'atin, pada halaman 129.
Kemudian untuk definisi as-sabr tadi itu dapat dilihat pada Madarijus Salikina, buah karya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Mujalladah Tsaniyah pada jilid yang kedua, Safhata thnataini wa tis'aina wa mi'ataini, pada halaman 292. Kita kembali ke atas. Wal wajibu 'alal mudarrisi, ya, maka wajib bagi seorang mudarris itu tahammala ma yahsulu minal adza minat tullabi. Itu bersabar atau bertahan diri atau bertahan dari apa-apa yang menyakitkan atau ujian atau sesuatu yang menyakitkan dari para pelajar. Au min ghairihim, atau sesuatu yang menyakitkan dari selain mereka. Maka wajib bagi seorang pengajar, ya, guru atau ustadz untuk bersabar atau bertahan, ya, terhadap gangguan-gangguan baik dari para pelajar maupun dari yang selainnya. Mengapa? Li'annal mudarrisa la yaslamu min syai'in yakrahuhu. Karena yang namanya seorang pengajar atau guru atau ustadz itu tidak mungkin selamat dari sesuatu yang dia tidak sukai. Ya, pasti akan ada sesuatu yang tidak disukai yang dia temui. Mengapa? Li'annahu amama jam'in minat tullabi. Karena seorang guru, pengajar itu menghadapi kumpulan pelajar. Ya, tidak hanya satu orang, pasti banyak, ya, kumpulan pelajar. Takhtalifu fihimulit tijahatu. Dan kita tahu kalau banyak pelajar, pasti bervariasi, ya, bermacam-macam orientasi yang mereka miliki, yang ada pada mereka. Wan naza'atu, ya, takhtalifu fihimulit tijahatu wan naza'atu. Maka bermacam-macam pula orientasi yang ada pada mereka, kecenderungan mereka. Kemudian an-naza'atu, dan juga tendensi atau kecondongan mereka itu bermacam-macam. Wal awatifu, dan juga perasaan dan emosi mereka itu bermacam-macam. Walisti'dadatu, dan kesiapan mereka dalam menghadapi pelajaran itu juga berbeda-beda. Dan pasti ada yang menyenangkan kita dan pasti ada yang tidak kita suka. Maka seorang guru atau pengajar itu harus bersabar terhadap hal yang dia tidak sukai. Fa'idza lam yatahalla bis-sabri infalatal amru min yadihi. Ya, kalau seorang pengajar itu tidak menghiasi dirinya dengan sifat sabar, maka urusan itu akan terlepas dari tangannya. Wa dha'a darsuhu, maka pelajarannya, ya, apa yang diajarkan itu juga akan hilang atau sia-sia. Wa dhahabat haibatuhu, dan kewibawaannya juga akan pergi, ya, jika dia tidak bersabar. Karena sabar itu salah satu hal yang membentuk wibawa seorang pengajar. Kalau dia kemudian justru banyak marah, ya, marah yang mungkin meledak seperti itu, maka kewibawaannya akan pergi. Wa ta'addat atharu adamis sabri ila sihhatihi. Dan pengaruh, ya, kehilangan kesabaran itu melampaui pengaruh ketika kesabaran itu ada. Artinya apa? Jika seorang pengajar itu sabar, ya itu tentu memberikan pengaruh kepada siswa, ya, pengaruh yang baik. Akan tetapi ketika dia kehilangan kesabarannya, maka pengaruhnya itu bisa melampaui itu semua. Dan tentu itu adalah pengaruh yang buruk. Ya, murid-murid tidak lagi menghormati, ya, dan lain sebagainya, yang justru akan membuat urusan itu hilang dari tangannya. Ya, pelajarannya tadi menjadi sia-sia. Nah, kemudian ats-tsalitsu, sifat ketiga yang
atau akhlak ketiga yang sebaiknya seorang guru atau pengajar itu menghiasi diri dengannya itu adalah al-judu was-sakha'u, yaitu sifat dermawan. Tsumma dzakarul muallifu as-sakha'a wal juda. Kemudian muallif yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala itu menyebutkan as-sakha' dan al-jud. Wa hiya mimma yanbaghi an yattasifa bihil mudarrisu. Wa hiya mimma yanbaghi an yattasifa bihil mudarrisu. Dan as-sakha dan al-jud itu di antara sifat-sifat yang seorang pengajar itu hendaknya menyifati diri dengannya. Wa dhahiru kalamil musannifi annahuma mutaghayyirani. Dan zahir dari ucapan penulis yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala itu adalah dua sifat yang berbeda. Al-judu, maka al-jud itu adalah kathratul ata'i min ghairi su'alin. Ya, kathratul ata'i min ghairi su'alin. Yaitu banyak memberi tanpa diminta. Mengapa? Siyanatan lil akhdhi min dzullis su'ali. Ya, ini Masya Allah. Mengapa dia sebelum diminta sudah memberi? Itu karena ingin menjaga si penerima tersebut itu dari rendahnya, dari hinanya meminta. Kita mengetahui bahwa seseorang yang meminta itu secara umum merendahkan dirinya. Ya, dan seolah terlihat ya memang itu adalah sesuatu yang rendah, yang hina. Maka supaya melindungi si penerima tadi dari rendahnya atau hinanya meminta, maka dia langsung memberi sebelum diminta. Untuk apa? Menjaga si penerima tadi. Siyanatan lil akhdhi. Itu adalah al-jud. Kemudian was-sakha'u, kemudian as-sakha'u itu adalah an yalinal insana 'inda su'ali. An yalinal insana 'inda su'ali. Yaitu seseorang itu menjadi lunak, berbelas kasihan itu ketika diminta. Ya, ketika diminta. Wa yusahhilu i'ta'ahu lis-sa'ili. Kemudian dia mempermudah pemberiannya itu kepada orang yang meminta. Kita lihat catatan kaki. Unzur ini dapat dilihat pada Al-Furuqu lil Askari. Dapat dilihat pada kitab Al-Furuq, maksudnya adalah Al-Furuqul Lughawiyatu wa karya Al-Askari rahimahullahu ta'ala. Safhata sab'in wa sittina wa mi'atin, pada halaman 167. Wa yara Ibnul Qayyimi anna as-sakha'a a'la maratibil 'ata'i wal badli. Akan tetapi Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwa as-sakha itu merupakan tingkatan memberi dan derma yang paling tinggi. Wa yalihil judu, kemudian setelah itu diikuti oleh al-jud. Fa idza kana la yanqusuhu al-badlu, ya fa idza kana la yanqusuhul badlu, dan jika pemberiannya itu tidak membuat dia merasa kekurangan, wala yas'ubu alaihil ata'u, dan juga pemberiannya itu tidak membuatnya itu merasa sulit, fahadha huwas sakha'u, maka ini adalah as-sakha'. Wa in kana yu'til aktsara wa yubqi lahu syai'an, akan tetapi jika dia memberi yang lebih banyak, ya kemudian menyisakan baginya sesuatu. Au yubqi mithla ma a'ta, atau dia menyisakan ya semisal dengan apa yang dia beri. Fahadha huwal judu, maka ini adalah al-jud. Ya, kemudian wa baqiyat martabatun tsalisatun. Kemudian tersisa tingkatan yang ketiga. Wa hiya an yu'thira ghairahu bisyai'i ma'a hajatihi ilaihi. Yaitu seseorang ya mendahulukan orang lain dengan sesuatu yang sebetulnya dia membutuhkannya. Ya,
mendahulukan sesuatu yang dia masih membutuhkannya. Wa hadza huwal itsaru. Maka ini adalah al-itsar, mendahulukan orang lain. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat pada Madarijus Salikina al-Mujallad ats-tsaniyah pada jilid kedua, Shafhat tsnataini wa tis'ina wa mi'ataini pada halaman 292. Ini juga buah karya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita kembali ke atas. Kemudian wa yara akharuna an-nasakha'a bi ma'nal judi. Dan ulama yang lain itu berpendapat bahwa yang namanya as-sakha itu maknanya juga al-jud. Ya sama. Apa itu? Wa huwa badlu ma yuqtana bi ghairi iwadin. Ya wa huwa badlu ma yuqtana bi ghairi iwadin. Yaitu memberikan atau mendermakan sesuatu yang dia miliki tanpa diganti atau tanpa ditukar atau dibayar. Ya memang diberikan. Ini pendapat ulama yang lain, bahwa as-sakha dan al-jud itu sama. Kita lihat catatan kaki. Unzur ini dapat dilihat pada Fathul Bari, ini buah karya Ibnu Hajar al-Asqalani, rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Ashira pada jilid ke-10, Safhata sab'in wa khamsina wa arba'i mi'atin, pada halaman 457. Kemudian Tajul Arusi, ya ini kamus, ya buah karya Murtadha Az-Zabidi, pada Al-Mujallad ats-tsamina wa tsalatsina, pada halaman, pada jilid yang ke-38, ya Al-Mujallad ats-tsamina wa tsalatsina. Kemudian Safhata ihda wa khamsina wa mi'ataini pada halaman 251. Kita kembali ke atas. Ya, kemudian ar-rabi'u, sifat yang keempat yang seharusnya seorang pengajar itu menghiasi dirinya, yaitu talaqatul wajhi bi syartihi. Yaitu ya wajah yang berseri, ya, namun dengan syarat. Ya, yaitu berserinya wajah namun dengan syarat. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa talaqatul wajhi, yaitu berserinya wajah, min ghairi khurujin ila haddil khala'ati. Ya, namun tidak sampai ya keluar sampai batas yang ya tidak tahu malu. Nanti akan ada penjelasan mengenai khola'ah ini, ya tidak tahu malu ini. Hadza adabun rafi'un. Maka berserinya wajah itu adalah adab yang mulia. Ja'al hathu alaihi fis sunnatin nabawiyyati syarifati. Yang datang anjurannya untuk berwajah yang berseri, ya, itu anjurannya datang pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Fa'an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, maka dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau meremehkan ya perbuatan baik walaupun kecil, ya, dan mungkin dianggap ringan. Meskipun hanya menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri. Atau apa yang dimaksud dengan talqin, atau ini ada catatan kaki, itu rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Pada hadits sittin wa
ishrina wa sittimi'atin wa alfaini. Pada hadis yang ke-2626. Kita kembali ke atas. Wa talqul wajhi, apa yang dimaksud dengan talqul wajhi atau muka yang berseri? Yaitu dhahiquhu, yaitu ya tersenyum atau tertawa atau tersenyum. Wa musyriquhu, dan juga berseri-serinya wajah. Ya, tersenyumnya wajah dan berseri-serinya wajah itu adalah talqul wajhi. Fa fi hadza dalilun ala istihbabi talaqatil wajhi. Ya, fa fi hadza dalilun ala istihbabi talaqatil wajhi. Maka pada hadis yang mulia ini itu terdapat dalil mengenai ya, disukainya bermanis wajah. Ya, membuat wajah berseri, ya, tersenyum kemudian berseri itu disukai. Wa basyasyatihi 'indal liqa'i. Ya, dan juga menunjukkan rasa gembira ketika bertemu dengan saudara kita itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Kemudian wa yata'akkadu hadza fi haqqil mudarrisi. Ya, dan perkara ini juga ya ditetapkan ya, dalam ya kewajiban atau hak seorang pengajar. Ya, artinya tadi itu anjurannya itu adalah kepada muslim secara umum. Namun ini semakin ditetapkan pada seorang pengajar. Mengapa kalau pengajar itu lebih ditetapkan, ditekankan? 5 fil basyasyati min inasit tullabi. Ya, 5 fil basyasyati min inasit tullabi. Karena apa yang ada pada manisnya wajah itu adalah keramahan kepada para pelajar. Kemudian wa idkhalis sururi alaihim, dan juga dengan manisnya wajah itu kita memasukkan kegembiraan kepada para pelajar. Wa fahmi ma sayaquluhu lahum, dan juga jika kita menyampaikan dengan manisnya wajah itu akan mempermudah pemahaman dari para murid terhadap apa yang dikatakan oleh seorang guru. Ya, itu akan mempermudah. Wa hadza amrun mahsusun, dan ini adalah perkara yang nyata dan jelas. Wa ma'a hadhil faidatil 'azimati, selain faidah-faidah yang agung yang telah disebutkan sebelumnya ini, fa inna talaqatal wajhi la tukalliful insana syai'an. Bahwa bermanis wajah atau membuat wajah berseri itu sebetulnya tidak membebani sesuatu pun dari seseorang. Ya, bukan sesuatu yang berat. Tersenyum, ya. Berserinya wajah itu bukan sesuatu yang membebani. Fahuwa fi'lun hayyinun. Maka ini adalah perbuatan yang mudah. Azimul ajri, akan tetapi dia adalah perbuatan yang memiliki ganjaran yang besar, memiliki pahala yang besar. Kathirul faidati, dan faidahnya juga banyak. Wa qauluhu, dan ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, min ghairi khurujin ila haddil khala'ati. Akan tetapi senyumannya itu jangan sampai keluar batas, ya, sampai batas tidak tahu malu. Hadza qaidun la budda minhu. Ini adalah qaid atau batasan yang harus ada dalam sebuah senyuman, ya, dalam sebuah berserinya wajah. Li'anna talaqatal wajhi idza zadat 'anil matlubi, karena berserinya wajah itu kalau sampai berlebihan dari batas kewajaran, sorot maskhorotan, ya, maka akan menjadi sesuatu yang menggelikan. Wa madzammatan, dan juga sesuatu yang tercela. Wa fiha ma yushiru ila dha'fil aqli. Dan di dalam cara tersenyum, ya, atau tertawa yang berlebihan, itu mengisyaratkan kepada
lemahnya akal. Wa qillatil haya'i, dan juga mengisyaratkan kepada sedikitnya malu. Wa adamir rozanati, dan juga mengisyaratkan akan tidak adanya kesungguhan. Maka kalau kita mungkin tersenyum, kemudian bermanis wajah yang berlebihan, mungkin sampai ya cengengesan seperti itu, maka itu akan mengisyaratkan hal-hal seperti itu. Lemahnya akal, sedikitnya malu, dan tidak adanya kesungguhan. Wal khola'atu, dan al-khola'ah itu adalah masdaru kholu'a. Itu adalah masdar dari fi'il kholu'a. Apa itu kholu'a? Ai tarkul haya'i. Yaitu yang meninggalkan rasa malu. Wa rakbu hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Fahuwa kholi'un, dan orang yang seperti itu pelakunya dikatakan sebagai kholi'. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat unzur, dapat dilihat pada al-lisanu atau al-lisana, dilihat pada Kamus Lisanul Arabi, buah karya Ibnu Manzur, Al-Mujallad Ats-Tsamina pada jilid yang ke-8, Safhata Sab'in wa Sab'ina, pada halaman 77. Kemudian Al-Mu'jam Al-Wasithah dapat dilihat juga pada Al-Mu'jam Al-Wasith, Safhata Tsnataini wa Khamsina, pada halaman 52. Kemudian kita kembali ke atas. Al-Khamisu Al-Wara'u. Sifat kelima di mana seorang pengajar hendaknya menghiasi diri dengannya, yaitu wara'. Qauluhu, dan ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa mulazamatul wara'i, dan terus-menerus dalam keadaan wara'. Wal waqari, dan juga terus-menerus dalam keadaan waqar. Ya, tenang dan berwibawa. Tanawwa'at ibaratus salafi wal ulama'i fi tafsiril wara'i ala aqwalin. Ada berbagai macam ungkapan yang digunakan oleh para salafus salih, pendahulu kita yang salih, dan juga para ulama mengenai tafsir wara'. Dan itu terbagi menjadi beberapa pendapat. Wa muhassaluha, ya, dan hasilnya atau ringkasnya, annal wara'a yakunu fil mushtabihati. Bahwa wara' itu tempat terjadinya atau yang menjadi objeknya itu adalah sesuatu yang syubhat. Atau ya annal wara'a yakunu fil mushtabahati. Bahwa wara' itu tempatnya ada pada perkara-perkara yang samar, masih meragukan. Di mana kesamaran atau keraguannya? Allati qad yakunu fiha haramun aw makruhun. Bahwa pada perkara-perkara yang samar tersebut, terkadang di dalamnya ada perkara yang haram atau ada perkara yang makruh. Ini dari sisi hukum. Fa yatawarra'u amma fihi syubhatun. Maka seorang yang wara' itu menahan diri dari perkara-perkara yang di dalamnya itu ada syubhat. Ada sesuatu yang masih samar. Khasyatal wuqu'i fil mahdzuri. Karena khawatir terjatuh dalam musibah atau bencana. Wa yaktafi bima tadhahalahu. Maka orang yang wara' itu mencukupkan diri dengan perkara yang sudah terang baginya. Wa bana wajhuhu, dan juga jelas hukumnya baginya. Hirsan ala salamati dinihi.
Ya, dengan berharap ya, atau mengharapkan keselamatan agamanya. Maka ini adalah ciri dari orang yang waro'. Dia menjauhi sesuatu yang syubhat, yang masih samar, dan mencukupkan diri dengan perkara yang sudah jelas bolehnya, ya jelas halalnya. Qala Umar bin Al-Khattabi, ya berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya kunna nada'u tis'ata a'syaril halali. Ya Masya Allah. Masya Allah. Kunna nada'u tis'ata a'syaril halali. Kami dahulu itu meninggalkan 9/10 dari perkara yang halal. Ya artinya 90% dari perkara yang sudah dinyatakan halal, itu para sahabat dahulu meninggalkannya. Mengapa? Makhofata an-naqa'a fil harami. Karena kekhawatiran bahwa akan terjatuh kepada perkara yang haram. Kita lihat catatan kaki. Rawahu Abdur Razzaqi. Ini diriwayatkan oleh Abdur Razzaq rahimahullahu ta'ala. Fi musannafihi. Ya, dalam musannaf beliau. Musannaf Abdur Razzaq itu kumpulan hadis dan athar. Al-Mujallad Ats-Tsamina pada jilid ke-8, Safhat Athnataini wa Khamsina wa Mi'atin, pada halaman 152. Kita kembali ke atas. Wa qala Al-Hasanu, ya berkata Al-Hasan, ma zalatit taqwa bil muttaqina. Ya senantiasa ketakwaan itu ada pada orang-orang yang bertakwa. Ya senantiasa ketakwaan itu ada bersama orang-orang yang bertakwa. Hatta taroku kathiron minal halali. Selama orang-orang yang bertakwa itu meninggalkan banyak hal dari perkara halal. Makhofatal harami, karena khawatir terjatuh pada perkara yang haram. Ya, atau ya ketakwaan itu senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa, ya sampai-sampai mereka meninggalkan banyak dari perkara yang halal, karena khawatir terjatuh pada perkara yang haram. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini dapat dilihat pada Jami'ul Ulumi wal Hikami. Ya, buku yang sangat masyhur. Syarah Al-Arba'un An-Nawawiyah, buah karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Safhata ihda wa thalathimi'atin, pada halaman 301. Kita kembali ke atas. Wa qala Sufyanus Tsauriyu, berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ma ra'aitu ashala minal wara'i. Saya tidak melihat sesuatu perkara yang lebih mudah daripada sikap wara'. Ya tentu menurut beliau ini. Ma haka fi nafsika fatrukhu. Apa saja yang meresahkan jiwamu, maka tinggalkanlah. Ya, walaupun tentu pada praktiknya tidak semudah itu. Tapi menurut beliau itu adalah perkara yang mudah. Sederhana, apapun yang membuat resah jiwamu, tinggalkanlah. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Madarijus Salikina, ya, buah karya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah pada jilid kedua, Safhat Athnataini wa Ashrina, pada halaman 22. Kemudian Minhatul Allami, ini buah karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yaitu syarah dari Bulughul Marami. Al-Mujallad Al-Ashira, pada jilid ke-10, Safhata Thamanin wa Thalathina wa Mi'atin, pada halaman 138. Kita kembali ke atas. Kemudian As-Sadisu,
Sifat keenam yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengajar, al-waqaru, yaitu al-waqar. Apa itu al-waqar? Wal-waqaru as-sakinatu. Ya, al-waqar itu ketenangan. War-razanatu, ya, dan keteguhan. Wal-wada'atu, dan juga ketentraman. Wa qad dzakarul ulama'u annal waqara yakunu fil hay'ati. Dan sungguh para ulama itu telah menjelaskan bahwa yang namanya waqar itu tempatnya ada pada sikap. Jadi dapat dilihat di sikap. Yang namanya ketenangan, ketentraman itu dapat dilihat dari sikapnya. Contohnya apa? Kaghaddil basari. Ya, contohnya adalah menundukkan pandangan. Kemudian contoh yang lain adalah wa khafdhis sauti. Ya, orang yang tenang, ya, dan teguh itu merendahkan suara. Ya, tidak terbiasa berbicara dengan suara yang tinggi. Wa adami liltifati. Ya, wa adami liltifati. Dan orang yang tenang, teguh, ya, dan terlihat berwibawa itu tidak, ya, berpaling tanpa ada keperluan, tidak tolah-toleh seperti itu, tidak menoleh. Kemudian wasakinatu, dan ketenangan itu at-ta'anni fil harokati, yaitu tidak terburu, tidak tergesa-gesa dalam bergerak. Wajtinabul abathi, ya, dan as-sakinah itu menjauhi gerak-gerik atau tindakan yang sia-sia. Biyadin aw rijlin, baik menggunakan tangan atau kaki. Kemudian as-sabi'u, ya, sifat ketujuh yang seharusnya selayaknya dimiliki oleh seorang pengajar, at-tawadhu'u, yaitu tawadhu'. Qauluhu, ya, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wat-tawadhu'u, yaitu at-tawadhu'. Apa itu at-tawadhu'? Huwa khafdul janahi wa ilanatul janibi. Yaitu sikap rendah hati dan juga sederhana. Min ghairi khissatin wala madzallatin. Ya, jadi rendah hati dan sederhana tanpa merendahkan diri dan juga menghinakan diri. Jadi tetap tidak menghinakan diri dan merendahkan diri, namun rendah hati dan sederhana. Wa huwa diddul kibri, dan tawadhu' itu lawan dari kesombongan. Wat tawadhu'u sababur rif'ati fid dunya. Dan tawadhu' itu sebab, ya, tingginya kedudukan di dunia. Mengapa? Bi an yarfa'allahu al-mutawadhi'a. Karena Allah itu akan meninggikan derajat orang yang tawadhu'. Wa yaj'ala lahu manzilatan 'aliyatan 'indan nasi. Dan Allah itu akan menjadikan bagi orang yang tawadhu' itu kedudukan yang tinggi di sisi manusia. Wa yarfa'ahu fil akhirati. Dan Allah itu akan meningkatkan kedudukannya di akhirat. Fa yuthibahu ala tawadhu'ihi bil jannati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas atau memberikan ganjaran kepada orang yang tawadhu' dengan surga. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu." Ya, tidaklah seseorang itu tawadhu', ya, hanya demi Allah, hanya untuk Allah. Jadi niat tawadhu'nya bukan niat yang lain. Illa rafa'ahu Allahu.
Melainkan Allah pasti akan meningkatkan derajatnya. Kita lihat catatan kaki, rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Haditha thamanin wa thamanina wa khamsimi'atin wa alfaini. Hadis nomor 2588. Kemudian kita kembali ke atas. Qala Ibnu Hibban, Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-wajibu 'alal 'aqili luzumut tawadhu'i. Ya, seorang yang berakal, seorang yang cerdas, itu hendaknya dia terus-menerus dalam keadaan tawadhu'. Wa mujanabatut takabburi. Ya, wa mujanabatut takabburi. Dan hendaknya orang yang cerdas itu ya, menjauhi sikap takabbur, sombong. Walau lam yakun fit tawadhu'i khoslatun tahmiluhu. Ya, walaupun di dalam tawadhu' itu ya tidak ada watak atau kebiasaan atau ya praktik yang dapat mengangkatnya. Ya, atau nanti di catatan kaki itu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan itu lebih menguatkan tidak menggunakan ha tapi menggunakan jim di sini. Walaupun di naskahnya menggunakan ha. Kalau jim berarti tujammiluhu. Ya, walaupun di dalam tawadhu' itu tidak ada watak yang sebetulnya memperindah dirinya. Karena tawadhu' itu kan pasif. Tidak ada sesuatu yang tampak aktif seperti wajah yang berseri, memberi, dan lain sebagainya. Jadi tidak memperindah dirinya sebetulnya tawadhu' itu. Illa annal mar'a kullama kathura tawadhu'uhu. Ya, akan tetapi jika seseorang itu semakin banyak tawadhu'nya, izdada bidzalika rif'atun. Maka kedudukannya, ya, keagungannya, ketinggian derajatnya itu akan meningkat karena tawadhu'nya tersebut. Ya, kullama kathura tawadhu'uhu izdada bidzalika rif'atun. Atau izdada bidzalika rif'atan. Ya, akan meningkat derajatnya, keagungannya karena tawadhu'nya. Lakanal wajibu 'alaihi alla yatazayyana bi ghairihi. Maka wajib bagi orang yang cerdas untuk tidak menghiasi dirinya dengan sikap selain tawadhu'. Artinya tawadhu' itu harus ada dalam diri orang yang cerdas, yang berakal. Kita lihat catatan kaki. Ini dalam kitab Raudhatul Uqala'i. Ya, buah karya Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala. Safhata tis'in wa khamsina, pada halaman 59. Wa qawluhu tahmiluhu, nah ini, dan ucapan beliau tahmiluhu, tadi ada khoslatun tahmiluhu tadi. Hakadha fil matbu'i. Ya, ini yang tercetak, yang dipegang oleh beliau itu tulisannya dengan ha, bil ha'il muhmalati. Dengan ha yang ya tidak ada titiknya. Berarti ya memang ha. Wala'allaha, ya barangkali yang tepat itu adalah tujammiluhu bil jimi. Ya, yaitu praktik atau watak yang memperindah dirinya. Kita kembali ke atas. Fama ahwajal mudarrisa ila tawadhu'i. Maka betapa butuhnya seorang pengajar, seorang guru terhadap sikap tawadhu'. Yaksibu bidzalika mahabbatat tullabi. Yang dengan sikap tawadhu' tersebut, ya, seorang guru dapat memperoleh kecintaan dari para pelajar. Wa yurithuhul ulfata. Dan juga
dapat mewariskan ya sikap yang harmonis. Wal iqbala alaihi, dan juga dapat membuat ya kedekatan antara guru dengan murid. Fi qa'ati tirasati wa kharijiha, baik di dalam ruang pembelajaran ataupun di luar ruang pembelajaran. Ya, terbentuk kondisi yang harmonis dan dekat. Wa yakunu qudwatan litullabihi. Wa yakunu qudwatan litullabihi. Dan juga pengajar dapat menjadi teladan bagi murid-muridnya. Fi hadzal khuluqil 'azimi. Di dalam ya akhlak atau akhlak yang agung ini. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.